Halo, ketemu lagi dengan saya Eka Santosa. Untuk video YouTube kali ini saya akan kembali bagi edukasi. Edukasi kali ini saya akan ambil tema penyebab banyak sekali gagal trader dan investor yang gagal saat melakukan gagal permanen atau gagal total di trading atau investasi mereka. Alasan saya membuat video ini karena kemarin salah satu teman begitu kebingungan karena ada news bakal IHSG bakal kebanjiran dana asing. IHSG bakal diprediksi bakal segera ke 7.000. IHSG berita-berita positif yang membuat dia panik. Makanya saya bahas di video ini. Oke, langsung saja ke pokok bahasan. Beberapa faktor penyebab banyak sekali bahkan mayoritas trader dan investor cenderung gagal di pasar modal. Yang pertama, fenomena FOMO. Mungkin ada para pakar-pakar lain yang sudah membahas FOMO. FOMO ini yaitu fear of missing out, takut ketinggalan tren, ketinggalan saham yang naik. Ini FOMO ini bikin banyak sekali trader mengalami kerugian besar dalam waktu singkat karena mereka tidak objektif dalam menilai sebuah saham karena takut ketinggalan trennya segera turunlah, trennya segera inilah, seperti itu. Karena ketakutan ini FOMO ini menjadi masalah buat trader atau investor yang tidak bisa mengendalikan pikiran mereka. Bukan mereka tidak bisa analisa mereka bagus, kebanyakan analisa mereka bagus. Namun fenomena FOMO ini membuat mereka tidak objektif dengan analisa yang mereka buat. Dengan dalam kondisi FOMO, menurut saya akan lebih baik kita berhenti transaksi saja. Kenapa demikian? Iya, karena kalau kita trading atau mau investasi tentu harus dengan pikiran jernih, dengan pikiran yang yang benar-benar tenang. Karena kalau kita emosi dalam mengambil keputusan, kita menjadi tidak objektif dan akhirnya banyak sekali kerugian yang akan terjadi. Itu yang pertama, FOMO. Ini yang membuat banyak sekali trader gagal. Dan akhirnya trader ataupun investor gagal, akhirnya nyangkut di pucuk. Yang kedua, mereka tidak sabar. Karena tidak sabar ini, banyak sekali trader yang ingin melakukan transaksi kapanpun. Mereka akan transaksi, hari apapun akan mereka transaksikan. Itu indeksnya posisi bullish seperti ini,
maupun posisi pas koreksi seperti ini. Mereka tetap bertransaksi, mau indeksnya naik mau indeksnya turun, mereka tetap transaksi, tetap saja transaksi. Ya kalau pas bullish kemungkinan besar untung, namun kalau pas lagi koreksi atau lagi posisi bearish, risknya lebih besar karena mereka ingin cepat untung, mereka tetap transaksi. Padahal secara tidak sadar duit mereka malah hilang saat bearish mereka transaksi. Karena apa? Karena ketidaksabaran mereka. Harusnya kalau memang posisi indeks seperti gambar ini, di posisi yang koreksi kayak gini, lebih baik kita sabar, tunggu dulu sampai mana sih bottomnya. Kalau memang udah ketemu bottomnya, ya beli lagi. Nanti kalau trennya posisi tren naik seperti ini, akan tentu peluang untung kita akan lebih besar daripada peluang rugi kita. Nah, ini banyak yang tidak sadar. Banyak yang tidak sadar bahwa kalau tren naik itu lebih enak buat trading dibandingkan tren turun. Terus saya sering sekali ketemu di media sosial, banyak yang bilang kalau IHSG merah pakar menghilang. Sebenarnya sih bukan menghilang. Untuk kami yang mengerti, benar-benar ngerti, yang benar-benar paham, kami memilih diem, tidak memberi rekomendasi, tidak berkomentar, karena kami tidak ingin membuat kalian itu rugi dengan membeli saham yang direkomendasikan. Kenapa? Ya itu tadi, saat tren bearish, risiko rugi lebih besar daripada risiko kita akan profit. Boleh dibilang kalau lagi uptrend, risiko dapat profit dibanding risiko dapat loss adalah 2/10. Lagi turun, risiko loss itu 10 dibanding 2, kebalikannya seperti itu. Makanya sebagai trader kita harus sabar menunggu tren yang tepat. Tren itu ke arah mana, kita ikuti, seperti itu. Kalau mau naik ya tunggu konfirmasi naiknya seberapa. Kalau memang naik itu akan ada seperti ini, naik. Kalau memang waktunya naik, ada reversal di sini, area ini, ada reversal di area ini. Ada area reversal di area ini, seperti ini. Maka target kita sementara akan kita ambil sampai sini. Kita ambil sampai di sini. Sampai di sini ini kita mayoritas akan mulai pegang cash karena di sini ada resisten. Nah, di sini ada resisten. Di sini kita mayoritas pegang cash karena ada resisten dan ada kemungkinan akan membuat sebuah pola yang mungkin tidak terduga, dan membuat pola seperti ini bisa saja akan membuat pola segini. Ini bisa saja terjadi. Pola itu bisa saja terjadi.
makanya kita cash dulu di sini, sabar. Kalau memang nanti break ya nggak usah FOMO. Semua saham itu kalau naik, kalau posisi naik nanti bakal akan ada targetnya. Tentu target selanjutnya di atasnya sini lagi. Itu akan lebih panjang lagi targetnya kalau udah break di area ini. Cuma butuh kesabaran aja. Area ini break, nanti pasti naik lagi. Ya di situ kita trading lagi. Cari konfirmasi dulu. Kemana? Kalau udah terkonfirmasi ya masuk buy. Namun kita perlu sabar. Seperti itu. Ikuti aja tren, kemana tren. Nah, sabar menunggu. Kalau lagi koreksi sabar, pegang cash saja. Banyak sekali trader yang tidak bisa sabar. Banyak sekali mereka merasa, bukan mereka nggak bisa analisa, mereka bisa analisa, tapi mereka tidak bisa mengendalikan psikologis mereka yang ingin, ya maaf ya, terlalu tamak, ingin segera dapat untung. Itu ya saya sendiri pernah mengalami ya, kadang juga masih keingin masih melakukan hal itu sesekali namun masih terkendali. Kalau FOMO ya saya ketakutan akan ketinggalan kereta. FOMO saya paling membeli ya dengan porsi kecil. Kalau memang naik gak terlalu kecewa, kalau turun ya cut lossnya nggak terlalu besar. Seperti itu menyikapinya. Untuk yang FOMO yang pertama tadi. Untuk yang sabar ini butuh dilatih. Dua faktor ini sangat menentukan kita bakal bisa tahan jadi trading atau investasi di pasar saham. Sangat penting menurut saya. Dua hal ini sampai kalau kita tidak bisa melakukannya, maka ya alamat terseleksi alam gitu aja. Itu menurut saya. Ada hal yang menyebabkan banyak sekali trader ataupun investor yang gagal dalam trading maupun investasi mereka. Pertama FOMO, yang kedua tidak sabar mengikuti tren. Mereka pengennya dapat untung terus setiap hari. Nah itu yang jadi masalah. Untung terus setiap hari itu tidak mungkin. Itu impossible menurut saya. Oke, mungkin saya rasa itu aja video edukasi yang saya bagikan kali ini. Kalau memang berguna dan mau nonton video edukasi selanjutnya, silakan subscribe. Kalau memang nggak berguna, skip aja, nggak usah di subscribe lah ya. Mungkin kalau memang merasa nggak berguna, nggak mungkin nonton sampai akhir. Oke, terima kasih. Salam profit, sehat selalu.